Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta untuk kalian yang berzodiak Libra. Hai Libra, dimanapun kalian berada, mohon maaf ya kalau memang saya tidak fokus bikin bacaan tarot, tapi saya berusaha untuk memperbaiki schedule saya ya. Berusaha walaupun terengah-engah karena harus melakukan pekerjaan lain selain baca tarot. Gimana dong? Oke, so Libra, ini saya pakai Love Oracle card ya untuk tahu bacaan cintanya ini untuk siapa aja sih. Oke, so I need some more. This is for my dear Libra. Aduh, kebalik lagi nggak ada. Oke. Well, ada 3. Yang satu adalah kamera, yang kedua adalah mirror, yang ketiga adalah photograph. Kita lihat ya. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Oke. Untuk bacaan cinta kali ini, di kartu yang ini adalah para Libran atau Libra yang mempunyai memori yang kuat tentang sebuah hubungan. Entah itu memorinya sangat manis atau sangat menyakitkan. Karena bagi Libra, apapun itu bisa dipertimbangkan. Mau baik, mau buruk, ada pertimbangannya. Libra selalu seperti itu ya. Makanya lambangnya ada justice. So, para Libra yang sudah belajar dari masa lalu, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman yang manis, mungkin ini ada yang bisa kamu ambil dari bacaannya. Ini buat Libra yang punya memori ya. Kalau belum punya, ada Libra yang belum pernah punya pengalaman dalam hal romance, percintaan ya, ini berarti bukan kalian, yang ini bukan kalian ya. Tapi kita lihat nanti kartu-kartu selanjutnya. So, Libra, masa lalu kalian ini, orang di masa lalu kalian tentu saja dengan segala memorinya. Saya nggak yakin memori itu selalu 100% buruk atau selalu 100% indah. Pasti 50-50, ya kan? Pasti ya 50-50 atau 70-25, 70-30 gitu misalnya, 60-40 atau pokoknya harus pasti ada dua sisinya, manis dan pahit, baik dan buruk, something like that ya. So itu Libra banget. Baiklah, yang kedua adalah mirror, cermin. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Oke. Ini adalah Libra yang sudah punya hubungan tapi ada sedikit ganjalan di dalam hubungan tersebut karena merasa gini. Apakah orang tersebut itu sesuai dengan si Libra? Karena kelihatannya dia begitu, saya begini. Mirip sih sebenarnya, tapi masih ada sedikit pertanyaan di dalam diri si Libra, sehingga dia merefleksikan keadaan itu menjadi sebuah keadaan yang tidak kurang nyaman gitu, yang tidak nyaman gitu. Jadi kayak misalnya sebenarnya dia baik Mbak Lucy, tapi kok ada begini begitu. Nah, begini begitunya itu yang menjadi pertimbangan Libra. Sekali lagi, Libra akan selalu mempertimbangkan segala hal. So, si Libra mempertimbangkan orang yang bersama dia. So, ini adalah untuk Libra yang punya pasangan ya. Mempertimbangkan orang itu karena masih belum srek ya. Tapi saya mau bilang gini Libra, tidak ada orang yang 100% sempurna. Kalian mau cari yang sempurna banget ya, susah lah ya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau dipertimbangkan it's okay, dan boleh-boleh aja, kenapa tidak, harus malah ya, nggak boleh gegabah mengambil keputusan. Oke. Yang ketiga adalah photograph. Looking at your photo, missing you, nostalgia, make new memories.
Ini adalah seseorang di dalam kehidupannya Libra yang merindukan Libra. So, Libra punya seseorang yang sedang merindukan dirinya karena melihat kebersamaan kalian di masa lalu lewat foto-foto ya, mungkin juga lewat sosial media. Zaman sekarang kan bukan foto cetak kayak zaman dulu ya, tapi bisa juga seperti itu, tapi mungkin foto yang tersimpan di HP-nya atau di sosial medianya, and sosok tersebut teringat kepada Libra. Dan kemudian ya lagi inget aja gitu. Kebetulan lagi Mercury retrograde sampai tanggal 3 Februari. Jadi kalau memang ada mantan yang teringat, ya memang sudah fenomenanya seperti itu. Tapi bisa juga terbalik nggak Mbak Lucy? Bisa. Bisa aja Libranya yang seperti itu. Walaupun saya cenderung mengatakan bahwa ini ada orang yang mengingat si Libra dibandingin Libranya yang begitu ya. Tapi ada juga Libra yang mengingat. Presentasinya lebih kecil dibandingin yang ingat sama si Libra. Oke? Baiklah, kita buka kartu yang berikutnya. Saya pakai Witches Tarot ya. Ups. Oke, saya nggak mau ambil yang kebanyakan. Sudah 3 ya. Oke, lanjut. For Libra. Oke, apa yang terjadi di kehidupan percintaan si Libra? So I need one more up there, please. Oke, thank you. Oke, ada Four of Swords yang terbalik, my dear Libra. Di masa lalu ada sedikit kesalahpahaman ya, atau ada yang bermaksud buruk kepada Libra, tapi dulu gitu udah, dan itu sudah terjadi. Saya lihat yang lain ya, ini Libra yang bagaimana nih? Libra yang lagi memikirkan masa lalunya ya, yang memikirkan masa lalunya. Dulu ada yang sempat menyakiti Libra tanpa Libra duga, tanpa Libra sadari. So dia benar-benar ya, Libra memikirkan itu karena dulu pernah sakit hati sama seseorang ya. Kemudian apa yang terjadi? Seven of Cups yang terbalik. Kalian tahu orang yang menyakiti kalian itu sekarang tidak memikirkan yang lain, tapi justru kenapa memikirkan si Libra? Dia juga bertanya-tanya nih Libra, kenapa tiba-tiba saya memikirkan Libra ya? Padahal tentunya di luar sana nggak cuma Libra aja kan, seorang pasti ada pilihan lain. Tapi orang tersebut memikirkan Libra. Oh, oke. Karena dulu dari semua yang ada, Libra yang dia pilih, Libra yang menurut dia paling sesuai sama dia. Tapi kenapa akhirnya dia menyakiti? Itu masalah lain. Saya lihat kenapa. Oh, oke. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dia penuhi untuk Libra. Jadi dia ngerasa ada keterbatasan dia mungkin untuk berusaha mempertahankan hubungan ini, kemudian berjuang bersama Libra. Dia susah, makanya dia mungkin kemarin berhenti dan itu menyakiti Libra. Tapi saat ini yang terjadi adalah dia memikirkan Libra di kartu yang ini ya. Di kartu yang di bawahnya ini adalah Knight of Wands yang terbalik. Oke. Dia ingin sekali berkabar kepada Libra, pengen banget berkabar atau datang lah ya, datang kepada Libra, ingin, tapi tidak kesampaian karena mungkin dulu dia merasa dia kurang berjuang untuk si Libra. Jadi dia saat ini mau datang, mau ya sekedar say hi kali ke Libra juga nggak berani nih dia Libra. So dia kayak diem-diem baik gitu. Ya, oke. Lanjut dengan The Empress. The Empress. Oke. Ada Libra yang berada di situasi yang menyenangkan saat ini. Ya, situasi yang membuat Libra merasa
baik-baik saja di dalam sebuah hubungan, oke? Libra yang ngerasa dia cukup terpenuhi keinginan dia atau apa yang dia butuhkan dalam sebuah hubungan. Kan orang selalu punya ekspektasi lah ya di dalam sebuah hubungan, dan ini Libra yang oke dalam sebuah hubungan, tapi kenapa muncul di dalam bacaan tarot ini? Karena kartu yang selanjutnya adalah Four of Cups. Karena menurut Libra, orang tersebut yang bersama Libra kurang memberikan perhatian seperti yang Libra mau. Bukan berarti dia tidak memperhatikan. Oh, dia memperhatikan banget. Dia memberikan apa yang dia bisa berikan kepada Libra. Tapi apakah itu cukup? Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Karena menurut si Libra, itu gak cukup. Itu gak cukup, ya. Oke, so ini Libra yang sedang punya hubungan tadi ya, tapi mempertanyakan ya. Oke, Libra yang sedang punya hubungan tapi mempertanyakan. Oke. Kemudian yang terjadi adalah Libranya agak bosen, bete gitu, dan ingin sesuatu yang baru. Ini keinginan yang enggak neko-neko sih sebenarnya, karena sesuatu yang baru itu bisa dibuat bersama orang yang bersama kalian, tidak selalu harus orang baru. Libra yakin nggak kalau misalnya orang baru itu akan jauh lebih baik? Belum tentu kan. Kalau masih cinta sama yang ini, pesan saya ya, bikin hal yang baru bersama dia gitu loh, atau memperbaharui cinta kalian. Ngerti, yang kalian butuhkan adalah the Fool atau petualangan baru. Apakah akan ada? Akan ada, tapi tergantung si Libra, my dear. Ini bacaannya untuk Libra, jadi saya fokuskan ke Libra. Saya kasih pesennya untuk si Libra. Libra, kalau kalian ingin keluar dari kebosanan ini, bosan karena ya mungkin begini-begini aja, mungkin belum terpenuhi sepenuhnya apa yang menjadi ekspektasi kalian dalam sebuah hubungan, dan kalian ingin sesuatu hal yang baru, bukan berarti kalian harus mutusin yang ini dan ketemu orang baru. Nggak harus begitu kan Libra. Bisa aja kan kalian memperbaharui hubungan kalian dengan orang ini, walaupun ini bukan orang baru. Ya, memang ini yang kalian butuhkan. Apakah akan terjadi? Bisa terjadi. Tergantung Libranya mau apa enggak. Oke? Segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan kalau memang kalian nggak mau. You have free will. Even semesta memberikan free will untuk orang-orang di dunia ini. Mau memilih yang mana, memilih begini atau begitu, itu tergantung dengan kalian, ya. Kemudian ada the Star yang terbalik. Oke, menurut Libra belum ada future atau masa depan bersama orang ini, ya. Dan kenapa begitu? Karena tidak cukup, ada yang tidak cukup di sini, tidak cukup Libra dapatkan dari orang tersebut, tidak cukup perhatian, tidak cukup materi, tidak cukup, ya, dua hal itu yang lebih parah, yang lebih Libra rasakan kurang dari orang tersebut ya. Kurang banget katanya, kurang banget. Wow. Dan ini adalah Libra yang sudah punya hubungan cukup lama, bukan yang baru-baru aja ya. Ada Four of Pentacles. Dalam banyak hal Libra ngerasa dia punya cukup untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada orang lain yang masuk ke dalam kehidupannya, harusnya itu akan menambah atau melengkapi. Tapi ini enggak. Jadi kayak sendiri atau dengan atau tanpa dia kok sama aja sih gitu ya. Karena Libra punya sendiri, sudah komplit dengan dirinya.
Jadi yang orang yang datang itu seolah-olah tidak memberikan dampak apapun di dalam kehidupan percintaan Libra. Itulah yang terjadi sampai akhirnya Libra ngerasa kurang. Ada yang kurang di dalam hubungan percintaan ini gitu. Karena dia itu King of Wands. Dari semua King of Wands menurut saya adalah yang paling angin-anginan. Saya nggak ngerti apakah Libra yang angin-anginan karena memang kan elemennya udara ya, atau orang yang bersama Libra. Tapi kalaupun Libra yang angin-anginan atau orang tersebut yang bersama Libra angin-anginan dan kalian berdua merasa kurang nyaman dengan keadaan seperti ini, ya monggo dibicarakan lagi ya. Karena yang akan terjadi selanjutnya adalah kalau kalian dua-duanya tidak mau memperbaiki diri, ya nanti ujung-ujungnya ya bisa sih justice terbalik. Ujung-ujungnya ya nanti bisa tidak terjadi kesepakatan. Ngerti dong, kalau tidak terjadi kesepakatan ujung-ujungnya pasti nggak bisa sama-sama lagi gitu kan. Dan saya tidak ingin melihat hal itu terjadi, karena dalam sebuah perpisahan pasti dua-duanya sakit. Baik yang memutuskan atau yang diputuskan, dua-duanya sama-sama sakit. Nggak mungkin ada perpisahan yang menyenangkan. Tidak ada perpisahan yang menyenangkan ya. Oke, so dipikirin lagi. Ini ada the moon. Ini benar-benar sesuatu yang gelap, sesuatu yang nggak confirm, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang moon selalu datang di malam hari yang pencahayaannya kurang tentu saja ya, apalagi di daerah gitu. Mungkin di kota besar itu lampunya banyak, tapi even di daerah tempat saya tinggal sekarang aja, ini bukan pelosok aja, gelap gitu kalau malam. Nah, the moon yang muncul di sini bermaksud menerangi, tapi tidak selalu berhasil gitu loh. So demikian juga di kehidupan percintaan si Libra kali ini, berusaha mencari sesuatu titik terang di antara kalian berdua, dan itu belum tercapai dan itu belum terlaksana, sehingga itu ada perasaan yang nggak enak gimana ya, mau melanjutkan atau tidak, atau memikirkan itu sebenarnya dia itu cocok nggak sih sama saya, dia itu baik nggak sih buat saya, something like that, yang tidak tercapai atau belum tercapai pada saat ini. Ada Five of Swords yang terbalik. So permasalahannya ini memang di antara kalian berdua, dan ini permasalahan komunikasi juga gitu. Kalau misalnya kalian mau membuka diri, membuka hati untuk membicarakannya, ya silakan. Tapi memang komunikasinya agak sedikit kacau nih di sini antara si Libra dengan orang tersebut gitu. Makanya the justice-nya terbalik. So kalau saya tidak mau meramalkan atau memprediksi hal-hal yang buruk, tapi kalau ada kemungkinan terburuk bisa terjadi, bisa aja my dear. So bisa aja itu terjadi. Buat saya dikembalikan lagi ke Libra dan orang yang dealing dengan Libra. Apakah kalian ingin melanjutkan hal tersebut atau tidak? Ya sudahlah. Itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Baik, saya buka lagi kartunya Reader White Tarot ya. Mungkin ada pesan lagi yang gak usah banyak-banyak deh. Mungkin ada pesan lagi untuk si Libra. Thank you. Mungkin ada pesan lagi untuk si Libra. Thank you. Oke. Oke. Ada Knight of Pentacles yang terbalik. Indikasi tentang apa yang harus diperjuangkan oleh Libra dan orang yang dealing dengan Libra itu memang lagi sedikit dua-duanya kurang mau diteruskan gitu, ada mager gitu, I don't know why. And then
Seven of Pentacles-nya juga terbalik. Udah berusaha ya, tapi nggak ada hasil. Dua-duanya usaha tapi belum berhasil. Page of Pentacles, menunggu keadaan menjadi lebih baik. Bener nggak? Menunggu keadaan menjadi lebih baik. Oke. Three of Wands, kalian tahu sih, ini kalau keadaan membaik, dan kalian punya harapan untuk masa depan bersama. Oke, Libra, yang saya lihat di sini dari overall bacaan tarotnya tentang percintaan Libra, ini kasusnya adalah Libra yang kurang yakin sama si dia. Yang Libra nggak tahu adalah dia juga nggak yakin loh sama kalian gitu. Terus bisa diperbaiki, bisa kalau kalian mau buka hati dan bicarain, karena dari tadi yang terlihat di sini komunikasinya jelek banget gitu loh. Either kalian tunggu-tungguan, tunggu dia duluan, jangan saya yang mulai, kayak gitu. Jadi kayak menggantungkan satu sama lain, dan that's not good, karena ya nggak bisa kayak gitu sih Libra ya. Oke, never mind. Kalau memang itu yang terjadi di dalam kehidupan percintaannya Libra, so what will happen next? Apa yang terjadi kemudian adalah bisa saja itu lepas, bisa aja itu terpisah, bisa aja. Tapi sekali lagi, kalau memang kalian merasa ini worth it untuk dipertahankan, why not? Kenapa tidak? Silahkan dipertahankan Libra, silahkan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan, ini cuma masalah apa ya? Cuma masalah kayak dia kurang memperhatikan gitu doang, atau Libra kurang memperhatikan dia, cuma gitu doang. Bukan tentang orang ketiga, bukan tentang keluarganya, nggak ada di situ keluarganya, bukan tentang teman-temannya, bukan tentang pekerjaannya, tapi feel-nya kayak nggak dapet gitu. Feel-nya kayak nggak dapet Libra. Itu yang saya rasain di bacaan kali ini, oke? Saya ngerti sekarang orang udah pada pinter, udah tahu tarot itu artinya apa, yang ini apa, yang itu apa. Cuma sense-nya yang emang cuma bisa dilakukan oleh pembaca tarot gitu loh. Kalian bisa tahu arti kartu-kartu masing-masing, tapi sense-nya atau gimana ya, apa yang tersirat dari bacaan itu secara keseluruhan, nah itu tidak bisa dipelajari gitu. Mau Google kayak gitu ya tetap nggak bisa. Oke, anyway, yang saya tekankan di sini, kalau masih bisa dipertahankan, kenapa tidak? Karena nggak terlihat hal-hal yang buruk di sini. Tapi ingat, kalau memang kalian ngerasa itu toxic, kalau kalian ngerasa itu third party situation atau orang ketiga, no, nggak usah, jangan, ya, jangan, pokoknya jangan, oke? Tapi kalau masih baik-baik aja, why not? Kenapa enggak? Oke, saya buka Whisper of Love ya untuk pesan-pesannya. Bawa dua deh ya, buka dua. Oke. Yang pertama, practice compassion, sitting from a fresh perspective, oke? Lihat hal ini, kesulitan ini dari sudut pandang yang lebih fresh, yang lebih segar. So, coba kesampingkan ego kalian, coba bicarakan baik-baik, jangan tunggu-tungguan. Kelihatannya mager soalnya. Either si orang yang dealing dengan si Libra atau Libranya sendiri mager juga. Oke. Kemudian rest and relaxation is essential. Oke, relax aja ya, jangan stres. We all have fundamental need to take a break. Ya, setiap orang sekuat apapun dia tetap butuh yang namanya istirahat gitu ya, dari keadaan yang mungkin stres gitu. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian? Coba saya buka self healing oracle card. Sadness, oke.
Memang ininya tadi ya apa feelnya memang agak sedih ya, ada stres juga, ada sedih juga. Tapi please healing aja my dear Libra. Kalau terus menerus dalam kesedihan kalian itu tidak akan merubah keadaan. Mengasihani diri sendiri juga tidak merubah keadaan. Mager-mager juga tidak merubah keadaan. So ayo bangkit dan selesaikan, apapun ini bisa diselesaikan. Oke, kemudian pesan dari ini Archangel message, coba ya. Mungkin gak panjang-panjang ya my dear. Ada yang protes sama saya, Mbak Lucy kok saya lihat berapa kali Virgo mulu ya. Saya nggak bisa kasih kasih alasan yang bagaimana untuk kalian, tapi saya berusaha bikin bacaan untuk yang lain juga selain Virgo. Tapi ya saya Virgo, jadi yang nonton Virgo tuh banyak banget gitu. Dan itu ya bagus buat saya. Sorry ini 2 ya. Karena ngerasa ngerasa didukung gitu. Kalau ngerasa didukung bikinnya jadi semangat, sedangkan zodiak lain kurang gitu dukungannya gitu. Oke, so dari Archangel Raquel, relationship harmoni, keharmonisan sebuah relasi ya. We angels are opening the heart of everyone involved. Argument and conflict are being resolved now. Oke. So si Archangelnya tahu kalau memang ada sedikit konflik atau ketidaknyamanan di antara hubungan kalian, katanya sih mau dibantu gitu. Either kalian percaya sama yang namanya malaikat pelindung atau tidak, buat saya nggak apa-apa, doesn't matter. Maksudnya orang boleh milih untuk percaya atau tidak toh. Tapi yang penting Tuhan tuh punya banyak cara untuk membantu kalian, termasuk mengirim malaikat pelindung untuk kalian gitu. Jadi ya bukan berarti oh ya udah pasti nanti ada yang bantu, ya udah pasti ada yang bantu, tapi bukan berarti terus tiba-tiba tepluk ada si malaikat pelindung datang, saya mau membantu hubungan kalian supaya harmonis. Nggak gitu ya, ngerti nggak sih? Nggak gitu. Bantuan itu bisa dalam tanda kutip, seperti misalnya tiba-tiba kamu kalian nonton bacaan tarot, and then ada kata-kata yang masuk di telinga kalian, and then menggugah kalian gitu, and then triggering, memicu kalian untuk oke, saya harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hubungan ini gitu. Entah bacaan tarot yang ini atau bacaan tarot yang lain, bisa aja mau di TikTok, mau di YouTube, mau dimanapun, itu trigger dan itu pemicu yang Tuhan kasih gitu. Saya percaya itu karena tandanya bisa apa saja, bantuannya bisa apa aja dan tidak kalian duga gitu. Karena kalau rancangannya yang maha kuasa tentu saja tidak bisa dimengerti oleh manusia, dan gimana jalannya tidak bisa dimengerti. Oke? Tapi ikuti saja, ikuti kata hati kalian. Oke? Kemudian Archangel Gabriel, you have an important life purpose involving communication. Komunikasi itu ada yang terpenting di hidup kalian saat ini. And the arts, please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Komunikasi itu penting, jangan di hold. Ayo bergerak, ayo jangan mager, ayo lakukan sesuatu untuk menyelamatkan ini. Oke, kalau ini resonate dan komen, kalau nggak resonate dan ini bacanya bukan buat kalian, karena memang saya tidak bisa spesifik ke satu orang aja, karena ini kan bukan personal reading ya, ini adalah general reading. Oke. Ada leap of faith, lompat dengan penuh keyakinan atau penuh iman. Keluarlah dari zona nyaman kalian kalau memang kalian ingin kehidupan percintaan yang lebih baik. Trustworthy friend, teman yang bisa dipercaya. Oke, so kalau memang kalian masih percaya bahwa orang yang dealing dengan kalian itu adalah bagian dari kehidupan kalian yang penting, so pertahankan. Kalau tidak, lain cerita, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, so ini bacaan overall bacaan cinta untuk kalian para Libra dimanapun kalian berada. Sampai di sini saja dulu ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berbahagia. Salam light, angel, and love, and